Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Baik, untuk itu kita lanjut kepada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kepada Bapak Nelwan, saya persilahkan. Terima kasih Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini menurut saya ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ya, akhirnya kita menerbitkan kembali penyempurnaan buku pedoman pariwisata tahun 2021. Kami yakin ini adalah hasil kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan yang melibatkan kementerian, lembaga, pakar, ahli, kelompok peduli, dan pelaku-pelaku pariwisata. Ini adalah satu bukti kuat bahwa kita punya tekad ya, bahwa pengembangan desa wisata ini bukan pekerjaan kecil tetapi pekerjaan besar ya, dan saya dari tadi mengikuti mulai dari pembicara awal, kemudian para perwakilan dari kementerian lembaga yang sudah menyampaikan statement dan testimoninya, semua sepakat bahwa pengembangan pariwisata, desa wisata ini harus kita kerjakan secara kolaboratif ya. Ini adalah kekayaan kita yang luar biasa. Kita wujudkan gotong royong itu dalam aksi nyata. Kalau selama ini kita hanya mengenal itu sebagai nilai budaya, hari ini kita diberikan kesempatan dan diberi peluang untuk melakukan itu sebagai aksi nyata. Bapak Ibu sekalian, ya, kita mengenal bahwa pembangunan secara nasional itu ya, kita ada dua sisi ya. Dari sisi perencanaan kita mengenal bahwa pembangunan daerah itu merupakan bagian integral daripada pembangunan nasional dalam konteks NKRI. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa juga yang ada di rumah yang mengikuti acara ini secara daring ya, kita di ujung perjalanan ya menilai bahwa keberhasilan pembangunan nasional itu merupakan akumulasi dari seluruh proses pembangunan yang ada di daerah, tidak terkecuali daripada ujung tombak daripada proses pembangunan kita di desa. Nah, ini juga merupakan hasil daripada kolaborasi yang baik yang mungkin kita akan tumbuh kembangkan ke depan. Kemenko PMK dalam hal ini punya 3 kepentingan dalam pengembangan desa wisata ini. Yang pertama, bagaimana kita mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar komunitas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Tentu dalam hal ini ditinjau dari sisi pengembangan sumber daya manusianya. Ada produktivitas, kemudian ada daya saing ya, ada partisipasi aktif ya, tentunya dalam setiap proses-proses pembangunan yang kita selenggarakan, tidak terkecuali daripada pembangunan desa wisata ini. Desa wisata ini menjadi penting dan menarik ya, karena apa? Kalau kita ukur ya sensitivitas daripada korelasi ya sektor pariwisata ini kepada sektor-sektor lain, ini adalah sektor yang paling tinggi korelasinya. Hampir seluruh sektor-sektor pembangunan nasional itu terkait dengan pariwisata. Saya sering ungkapkan bagaimana ketika misalnya kita berkunjung ke desa kuliner, di semangkok sop itu ya melibatkan ribuan orang yang bekerja, mulai dari petani bawangnya, peternak ayamnya, kemudian juga transportasinya, jasa kuliner, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita ukur. Nah, artinya ini menjadi menarik ketika misalnya desa wisata ini kita jadikan salah satu pengungkit dalam upaya percepatan ya, pembangunan di desa untuk mengurangi kesenjangan. Di awal Bapak Presiden itu dengan gagasan besarnya itu menyampaikan kepada khalayak, mengajak semua orang, mengajak semua bangsa Indonesia, bagaimana kita melakukan perkuatan pembangunan nasional kita itu dimulai dari pinggiran. Nah, membangun dari pinggiran bukan berarti kita bicara pinggirannya. Jadi jangan terkecoh dengan pinggirannya. Cita-cita beliau itu membangun dari pinggiran itu adalah satu tekad yang kuat bagaimana kita meletakkan dasar bahwa pembangunan itu merata di seluruh wilayah. Sehingga ya bukti kuat bahwa NKRI ini adalah satu berkah luar biasa buat semua orang.
Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah dan mengikuti acara ini secara daring ya. Nah, itulah kepentingan pertama tadi bagaimana PMK ikut terlibat di dalam dan mendukung sepenuhnya program ini, dan terutama pada peluncuran buku kedua ini ya, karena sejatinya pembangunan itu tidak ada yang sempurna, tentu butuh perbaikan-perbaikan. Setuju tadi dengan pembicara terdahulu ya. Kita tidak terpaku kepada hanya sosialisasi, tetapi ini adalah bentuk implementasi supaya hal-hal yang kita temukan di jalan, ada hal-hal yang masih kurang, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, mungkin melalui pedoman ini nanti semuanya bisa terjawab dan semua stakeholder itu bisa terlibat di dalam. Paling tidak dalam kolaborasi itu kita memiliki 4 proses. Ada perumusan tujuan bersamanya. Saya kira tadi Mbak Fitri sudah sampaikan berbagai kementerian lembaga yang terlibat di dalam, bahkan ada 2 Menko di dalamnya itu ikut aktif untuk mendukung ini merupakan bukti kuat bahwa kita memang berkomitmen untuk menuju visi bersama. Yang kedua, kita membangun komunikasi yang multi arah. Ternyata pelaku-pelaku di dalam pariwisata ini, desa wisata ini bukan hanya orang desa saja. Nah, pemerintah dan kita semua ingin membuat satu proses yang harmoni. Kalau saya pinjam istilahnya Mbak Fitri tadi itu, kawin di tengah secara harmoni kan gitu ya. Nah, di sini kita membangun komunikasi multi arah itu ya, supaya nanti semua orang merasa terlibat, merasa memiliki ya, dan merasa juga itu punya kepentingan dalam satu urusan yang sama. Kita kembangkan ini. Nah, kemudian yang ketiga ya, di sini ada proses yang dibentuk menjadi teamwork ya, atau kita sebut dengan kepemimpinan yang kolektif. Tidak hanya menjadi dominasi pemerintah saja, ada keterkaitan antar stakeholder. Kalau tadi Pak Deputi dari Parekraf itu menyampaikan dengan pentahelixnya, mungkin itu salah satu pilihan-pilihan tadi mewujudkan gotong royong dalam aksi nyata yang kita laksanakan melalui pengembangan desa wisata ini. Dan yang tidak kalah pentingnya itu yang bagian akhir itu bagaimana kita memberikan sharing sumber daya. Sharing sumber daya ini tidak mesti harus kita memberikan dana, anggaran dan lain sebagainya. Apa saja yang kita miliki, yang terbaik yang kita miliki itu sekecil apapun, itu adalah peran aktif kita untuk ikut berperan mengembangkan desa wisata. Para millennials ya, kami mengajak seluas-luasnya dengan jepretan foto Anda dan menguploadnya ke sosial media dan menyebarluaskannya dengan bahasa-bahasa yang santun ya, dan yang baik ya. Ini akan ikut berperan untuk mempromosikan pariwisata kita di desa ya, sampai menembus kepada kancah dunia kan. Luar biasa. Para influencer yang memiliki minat yang kuat ya, kami mengundang para stakeholder yang lain, para pelaku pariwisata, pengelola perjalanan, travel agent, pengelola hotel dan restoran dan lain sebagainya. Ini merupakan satu kesempatan buat kita maju bersama, menikmati bersama hasil pembangunan ini. Pembangunan desa wisata bukan hanya kepentingan orang desa, tetapi inilah bukti kuat bahwa kita berkomitmen untuk membangun keterkaitan antara kota dan desa. Jadi apa yang dibangun di desa itu bisa dinikmati oleh orang kota, hasil yang diperoleh di kota itu nanti bisa juga berbagi dengan saudara-saudara kita yang di desa. Mungkin itu dari saya, nanti kalau diteruskan nanti makin panjang lagi Mbak Fitri, akan menarik karena bicara tentang desa ini luar biasa karena ada habisnya ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Baik, terima kasih Pak Deputi, luar biasa dukungannya. Jadi kita harus punya rasa memiliki ya Pak ya. Nah seperti itu, dan juga kita juga untuk itu Pak, kita mengajak millennials itu untuk ikut sama-sama, yuk kita promote untuk pembangunan desa, desa wisata dan desa terpadu lainnya begitu ya. Di sini sudah ada tadi para adik-adik yang tadi ya, jepretan kameranya itu diperlukan ya Pak ya. Pak, saya izin melaporkan lewat Zoom kita sudah luar biasa Pak, sudah 500 viewersnya. Ya, saya ingin menyapa juga dari seluruh Indonesia, ada dari Talaut juga Pak, jauh dari Talaut, dari Aceh, kemudian dari Maluku, dari mana-mana Pak. Ini luar biasa sosialisasi kita pada pagi hari ini. Selamat bergabung. Ini belum yang termasuk YouTube Ibu. Jadi ini kita siarkan juga di media sosial dari kementerian lembaga terkait. Terima kasih Pak Dirjen atas TV Pemdesnya juga bergabung bersama kami di sini. Nah, ini tidak akan berhasil tanpa adanya teknologi informasi. Untuk itu kami mengundang
Deputi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apakah Pak Samuel sudah bergabung bersama kami? Belum? Baik, kalau belum mungkin kita akan beralih dulu kepada pengelolaan ruang laut. Silahkan. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bapak sekalian, KKP sangat mendukung adanya buku pedoman desa wisata ini. Dengan buku pedoman desa wisata ini yang diluncurkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan didukung oleh seluruh kementerian lembaga akan menjadi acuan yang tepat untuk pengembangan dan pembangunan desa wisata. Pedoman tersebut dapat dikatakan sebagai alternatif yang sangat tepat untuk pemulihan sektor wisata yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Semoga sosialisasi ini berjalan dengan baik, sukses buat kita semua, dan salam wisata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalau tertarik mau baca tentang Desa Bahari, para hadirin semua ada di buku pedoman desa wisata. Jadi tinggal dibaca aja. Regulasinya sudah ada di buku pedoman desa wisata. Bahkan kalau pengen belajar, pengen benchmarking, di dalamnya juga ada contoh Desa Baharinya di Malang ya Mbak Santi ya. Begitu. Jadi lengkap Pak, Bapak dan Ibu di buku ini. Untuk itu kita akan lihat tadi Mbak Ria sudah bicara tentang desa ramah anak. Nah, di sini sudah ada nih dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Rini Handayani selaku staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata, Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Yang kami hormati Bapak Deputi Koordinator Pemerataan Pembangunan dan Wilayah Bencana Kemenko PMK. Yang kami hormati Bapak Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri. Juga dari Bapak Deputi Pak Wisnu dari Kementerian Pariwisata ya, dan juga ada Pak Samuel tadi dan dari KKP, serta Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di YouTube channel, juga yang ada di Zoom, melalui Zoom meeting. Dan ini sangat luar biasa. Pertama-tama kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan tersusunnya buku pedoman wisata yang di dalamnya adalah ini bentuk kolaborasi bersama dari beberapa kementerian. Ini sangat luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu semua, kalau kita bicara tentang wisata, tentunya ini membawa suatu hal yang mengembirakan. Bicara wisata, negara kita ini Indonesia yang juga sangat luar biasa, panorama, sumber daya alam. Nah, ini juga menjadikan kita bangga terhadap bangsa kita. Nah, berbicara tadi Bu Ria, terima kasih juga Bu Ria, saya belum menyapa Bu Ria dan juga Pak sahabat saya Pak Samsul Widodo tadi dari Kementerian Desa PDTT yang sedang bertugas saat ini. Dan saat ini kalau kita lihat bagaimana perempuan dan anak berada dan berperan di dalam wisata ini, jumlahnya kalau kita lihat perempuan dan anak sekarang, kalau anak itu ada 31,1% dari jumlah penduduk dan perempuan itu adalah 49,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Secara kumulatif penduduk Indonesia, perempuan dan anak itu hampir 65,2% dari seluruh populasi Indonesia. Nah, untuk itu bagaimana peran dari perempuan di dalam mewarnai, mengangkat bahwa pariwisata ini adalah mengangkat pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini masa pandemi ini menjadi suatu hal yang sangat
challenge ya dalam meningkatkan pemulihan ekonomi. Nah, ajaklah kami perempuan-perempuan Indonesia. Tadi kalau Bu Ria menyampaikan tidak hanya perempuan-perempuan usia produktif, tapi perempuan-perempuan yang juga sudah lanjut usia tuh juga sudah bisa berperan. Nah, tapi di dalam peran daripada perempuan ada anak yang harus dilindungi, di mana anak tidak boleh dipekerjakan, dan keberlanjutan anak di dalam pendidikan, di wisata itu perlu. Dan juga bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita bahwa cinta terhadap wisata-wisata Indonesia dan mengetahui bagaimana desa-desa mereka, apa potensi yang ada di desa mereka. Nah, inilah kami mengajak semuanya berikan kesempatan untuk perempuan agar perempuan juga bisa berdaya, perempuan bisa mewarnai pembangunan wisata di daerahnya masing-masing. Dan jangan lupa bahwa peran daripada perempuan tersebut harus juga ada perlindungan terhadap perempuan di wilayah-wilayah wisata. Banyak posisi dan potensi perempuan, yaitu bisa sebagai pemandu wisata, UMKM yang ada di lokasi-lokasi, tapi bagaimana tentang perlindungan yang ada di sana. Nah, ini termasuk kemudian partisipasinya ya Pak Deputi. Nah, ini jadi luar biasa, kami siap berkolaborasi, apresiasi untuk pendoban ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergi. Jadi jangan khawatir Bapak Kepala Desa yang ada di seluruh, kalau tidak salah ada 74.000 ya, 961 itu kita akan sama-sama membantu dan sama-sama akan meningkatkan wilayah-wilayah desa yang memiliki potensi-potensi wisata. Mungkin itu saja, dan terakhir kami menyampaikan salam dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Salam untuk semua, kami siap berkolaborasi untuk meningkatkan dan memajukan pariwisata Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dukungannya buat kita semua. Baik, saya akan mengundang Bapak Kosmas Harefa, Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk bergabung kembali bersama Pak. Jadi mana mic-nya, minta tolong. Baik. Pak Kosmas, kita sudah sampai nih di rangkaian akhir kegiatan. Mungkin pada penasaran bukunya seperti apa ya Pak, saya ambilkan dulu. Nih, Bapak Ibu hadirin yang di Zoom, bisa ya, lihat di kameranya di Zoom. Di Zoom. Nah, ini bukunya. Bukunya seperti ini, luar biasa cantik, di dalamnya banyak gambar-gambarnya, begitu ya. Kayaknya kita perlu penyerahan simbolis, Pak. Oh, boleh. Boleh. Kak, izin berkenan Bapak Ibu, kami mengundang ke depan untuk kita simbolis bukunya, Bapak dan Ibu. Boleh, silahkan. Ini saya mengundang perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Santi, silahkan. Ada perwakilan? Silahkan. Dari perwakilan akademisi boleh, dari universitas? Dari Prof. Azril boleh? Oke. Silahkan Prof. Azril, ini ketua. Oke, ini kita ada Prof. Azril, silahkan Pak. Dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, silahkan. Baik, dimulai dari. Oke, silahkan. Silahkan. Baik, lanjut. Silahkan. Ibu Amanah, silahkan. Jadi Pak Deputi, kita perlu koordinasi, nanti kita bukan hanya sosialisasi, bagaimana implementasi
dan monitoring bersama kita. Untuk mengisi tadi yang Bapak bilang, ini kira-kira kurangnya di mana, nanti kita akan kolaborasi bersama. Kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan kepada Ibu Fitria Aryani, CEO Berbangsa. Izin. Oke. Baik, terima kasih. Kepada dilanjut kembali. Ada lagi? Iya. Kepada Ibu Rini Handayanti. Maaf. Ya. Oke. Lanjut kepada Bapak Deputi. Lanjut kepada perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Para peserta ya sosialisasi yang hadir secara online dan offline pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada akhirnya atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata tahun 2021 ini. Dan secara khusus tentunya kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para narasumber kami dari kementerian lembaga, mitra-mitra kami dalam membawa dan memperjuangkan gagasan bersama ini. Secara khususnya dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang di sini dihadiri oleh Pak Deputi, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri Pak Dirjen yang sudah hadir bersama kami, dan Ibu Rini dari Kementerian PPA, dan teman saya Mbak Arya juga dari Berbangsa Foundation, dan teman-teman dari perwakilan cendekiawan, para akademisi yang hadir bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentu dengan berbangga kami juga turut didampingi oleh teman-teman dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021, dari dukungan media, dan tentunya kehadiran seluruh peserta yang hadir secara online dari seluruh wilayah Indonesia, baik itu para dinas-dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan demikian juga para narasumber yang hadir secara online mewakili kementerian lembaga serta seluruh komunitas-komunitas yang mengikuti rangkaian kegiatan ini secara online. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dari mulai acara ini hingga terakhir ini, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi dan apa yang merupakan komitmen bersama untuk bersinergi membangun desa-desa kita menjadi desa-desa wisata dapat menjadi sesuatu yang bisa membawa bangsa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih mandiri, dan khususnya kita bisa membawa dan memperjuangkan apa yang merupakan gagasan besar dari Bapak Presiden, yaitu membangun Indonesia dari desa. Saya pikir ini adalah gagasan kita bersama, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Halo Sahabat Eljon, desa wisata membutuhkan 3C, konsistensi, komitmen, dan juga change agent. Untuk itu, yuk sama-sama kita dukung program Desa Wisata Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju. Saya, Nur Afrah Mariam Insani, Putri Anti Narkoba Indonesia 2021.
Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam membangun negeri dibutuhkan semangat dan kerjasama yang sangat luar biasa. Mari kita dukung dan sukseskan bersama pembangunan desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Dari desa untuk negeri, saya Muhammad Rikbi, Putra Anti Narkoba Indonesia 2021. Ade Tirek makan pepaye, jangan lupa like ya.